Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang keamanan jaringan Man in the Middle. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang dari Man in the Middle. Teknologi informasi yang berjalan secara opsional dan berkualitas merupakan sebuah hasil dari infrastruktur jaringan yang dirancang dengan matang. Tidak hanya dengan perancangan yang matang, tetapi infrastruktur jaringan tersebut juga harus mengikuti standar pembangunan suatu jaringan yang benar. Infrastruktur jaringan mengalami perkembangan yang pesat, mulai dari infrastruktur jaringan berbasis kabel hingga saat ini menjadi infrastruktur jaringan berbasis nirkabel dan wireless. Indria dan Kurniawan 2017. Saat ini terdapat banyak penggunaan layanan internet melalui perangkat pribadi yang terhubung ke internet dengan jaringan wireless. Hampir setiap umum seperti kantor, kafe, sekolah, atau kampus dan tempat lainnya menggunakan jaringan wireless untuk dapat terhubung ke internet. Bahkan di beberapa tempat kerja atau perusahaan sekarang ini sudah menggunakan sistem Break Your Own Device atau dikenal dengan BYOD, Uben, Agim, dan Udiong 2018. Man in the Middle Attack atau MITM adalah salah satu dari banyaknya serangan cybercrime yang sudah dikenal. MITM sangat banyak digunakan dalam aksi kejahatan komputer, terutama yang bertujuan untuk mengambil informasi dari data vital. Pembahasan pertama dari rumusan masalah yaitu apa pengertian Man in the Middle Attack. A. Apa pengertian Man in the Middle Attack? A Man in the Middle Attack atau MITM sama seperti menguping. Data dikirim dari titik A komputer ke titik B atau server website, dan penyerangan bisa mendapatkan data tersebut dalam perjalanan antara poin A ke B atau dalam proses transmisi. Penyerangan kemudian membuat diprogram untuk menguping pada transmisi, mencegah data yang berharga dan memanen data. Kadang-kadang data tersebut dimodifikasi dalam proses transmisi untuk mencoba mengelabui pengguna akhir untuk membocorkan informasi sensitif seperti detail login. Setelah pengguna tertipu oleh umpan data penting tersebut. Man in the Middle Attack adalah salah satu dari banyaknya serangan cybercrime yang sudah dikenal dan sudah sangat banyak digunakan dalam aksi kejahatan. Cara kerjanya ada dua, yaitu bentuk jenis A, Man in the Middle Attack pertama yang melibatkan kedekatan fisik dengan sasaran yang dituju, dan kedua hanya melibatkan malware yang dikenal sebagai serangan Man in the Browser atau MITB. Dengan serangan MITM tradisional, penyerangan perlu memiliki akses ke rute Wi-Fi yang tidak aman atau yang kurang aman. Jenis koneksi ini umumnya ditemukan di tempat umum dengan Wi-Fi hotspot dan bahkan di rumah. Penyerangan akan memindai router dengan menggunakan kode untuk mencari kelemahan tertentu seperti setting standar atau menggunakan password yang buruk atau lubang keamanan karena adanya konfiguran rute yang lemah. Setelah penyerangan keamanan, adanya konfigurasi yang lemah, mereka kemudian akan memasukkan alat-alat mereka di antara komputer penggunaan dan situs yang dikunjungi pengguna. Versi kedua dari serangan MITM adalah MITB yang telah meraih popularitas dari para kriminal dunia maya karena kemudahan eksekusi. Dengan serangan Man in the Browser, penyerangan hanya perlu untuk menyuntikkan malware ke dalam komputer yang kemudian akan menginstal sendiri ke dalam browser tanpa sepengetahuan pengguna, dan kemudian akan mencatat data yang sedang dikirim antara korban dan situs yang khusus ditargetkan seperti lembaga keuangan yang telah dikodekan ke dalam malware.
Bagian C. Bagaimana cara menghindari serangan MITM? Pertama, berhati-hati terhadap email phishing dari penyerangan yang meminta Anda untuk memperbaharui kata sandi atau detail login lainnya. Jangan mengklik link yang diberikan dalam email tersebut. Kedua, pastikan HTTPS selalu di bar URL dari situs yang Anda kunjungi. 3. Jangan terhubung ke Wi-Fi publik langsung jika memungkinkan. Bagian D. Bagaimana tanda-tanda terkena serangan MITM? Contoh, man in the middle attack adalah ketika Anda mengakses sebuah website yang memerlukan login akun. Kemudian Anda memasukkan username password untuk dapat masuk ke profil Anda. Pada dasarnya, setiap data yang Anda berikan akan dikirim menuju server dan server akan merespon dengan menghubungkan Anda menuju profil akun Anda. Namun, karena peretasan menjalankan serangan MITM, perjalanan data menuju server akan dicegat oleh peretas, kemudian mereka melihat serta mencuri data tersebut. Setelah itu, data tersebut dikirimkan menuju server tujuan. Bagian E. Tools M. Setelah itu, data tersebut dikirimkan menuju server tujuan. Bagian E. Tools MITM. Yang pertama, Batcraft. Batcraft merupakan tools terlengkap untuk melakukan serangan dan scan pada sebuah jaringan. Tools ini menyediakan semua yang dibutuhkan oleh seorang researcher atau cybersecurity agents, seperti informasi Wi-Fi, IP4, IP6, koneksi Bluetooth, dan device yang terhubung dalam jaringan tersebut. 2. Hetty merupakan tools fitur yang sangat berguna untuk seorang IT administration atau seorang researcher. Tools ini sangat ringan, memiliki user interface yang dibangun dari NestJS dan memiliki MITM proxy. Bagian 3, Brave Suite merupakan tools yang bisa melakukan full binary scanning secara otomatis, dan tools ini merupakan salah satu yang paling banyak diminati dan digunakan cybersecurity. Jadi kesimpulannya, man in the middle adalah salah satu jenis serangan cyber yang dilakukan untuk mencuri data pengguna yang menginterupsi komunikasi pengguna dengan server. Man in the middle attack ini sangat berbahaya karena pengguna benar-benar mengira bahwa komunikasi yang mereka lakukan aman sampai ke tujuan. Cara kerja man in the middle attack terbagi menjadi 2 bentuk jenis, dan cara menghindari serangan man in the middle attack agar berhati-hati terhadap email phishing, tidak mengklik link sembarangan, memerhatikan HTTPS selalu di bar URL dari situs yang telah dikunjungi, dan jangan terhubung ke Wi-Fi publik secara langsung. Mungkin yang itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.